Wahai ayahku, sesungguhnya hari raya bagiku bukanlah mereka orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya bagiku adalah apabila aku mampu menyenangkan dan membahagiakan orang tuaku. Ada orang yang mengatakan bahwa Aid artosipun adalah kanggeni mereka orang-orang yang bisa berbaju bagur. Tetapi dibantah oleh para ulama sambil mereka mengatakan laisal Aid liman labisal jadid wa akalal qadid, innamal Aid liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Tidaklah dinamakan hari raya bagi mereka orang-orang yang berbaju baru dan memakan daging, tapi yang namanya hari raya adalah mereka orang-orang yang taatnya bertambah serta semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang memaknai hari raya dengan makna yang lain, di mana suatu hari ada seorang anak kecil bermain-main di hari raya. Semua anak-anak kecil berpakaian baru, hanya satu anak saja yang pakaiannya tidak bagus dan jelek. Maka orang tuanya menangis melihat anaknya yang berpakaian jelek tersebut. Wahai anakku, aku melihat teman-temanmu berpakaian baru, sementara pakaianmu jelek. Aku khawatir hatimu akan tersayap-sayap ketika melihat teman-temanmu berpakaian baru. Ya napa jawabanipun lari alit menika, wahai ayahku, sesungguhnya hari raya bagiku bukanlah mereka orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya bagiku adalah apabila aku mampu menyenangkan dan membahagiakan orang tuaku. Makna Id, arti daripada Id adalah apabila kula kali panjenengan sedaya mampu menyenangkan dan membahagiakan orang tua kita. Sampai kapanpun apabila kula kali panjenengan sedaya dereng saged membahagiakan orang tua kita, berarti selama hidup ini kita masih belum berhari raya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri wal hadirat rahimakumullah. Sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Langkung-langkung pada momen Idul Fitri seperti ini. Napa kula kali panjenengan sedaya sampun membahagiakan orang tua kita? Bahagiakan orang tua kita agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengatakan nanti kalau saya sudah bahagia, saya akan membahagiakan orang tuaku. Tidak mungkin kita akan membahagiakan orang tua kita walaupun kita sudah bahagia, jika kebahagiaan itu tidak kita awali dengan niat untuk membahagiakan orang tua kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Apapun yang kita lakukan, kula kali panjenengan sedaya belum pernah akan membalas kebaikan orang tua kita. Sering kula criosaken ketika seorang pemuda nelikani seorang pemuda kepingin membalas budi baik ibunya digendong dari negara Yaman menuju ke Mekah untuk diajak ibadah haji. Berjalan dari Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Sakit kita bayangaken, monggo kita bayangaken orang tua kita saat ini. Kalau orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kalau orang tua kita sampun meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan kewelasan dan pengampunan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburan orang tua kita adalah taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari Yaman menuju ke Mekah sambil menggendong ibunya. Sasampunipun sampai di Mekah, pemuda menika
melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Sak sampunipun tawaf, pemuda menika sa'i sambil menggendong ibunya. Sak sampunipun sa'i, pemuda menika melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumroh di Mina, nyambung sampai pelaksanaan tawaf wajib sambil menggendong ibunya. Terus pun dipayai pun pemuda menika. Ketika ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, maka pemuda menika bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, aku gendong ibuku dari negara Yaman menuju ke Mekah berbulan-bulan. Kemudian aku lakukan ibadah haji sambil menggendong ibuku. Apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Napa kula sampun bales tiyang sepah kula?" Jawabanipun Abdullah bin Umar, "Apa yang kamu lakukan sudah baik, tapi kamu belum sempat membalas walaupun satu kali rintihan ketika engkau dikeluarkan dari perut ibumu." Berapa kali ibu kita menjerit? Berapa kali ibu kita menangis? Berapa kali ibu kita merasakan sakitnya ketika kita dikeluarkan dari perutnya? Satu kali menangis, satu kali menjerit, satu kali merasakan sakitnya kita dikeluarkan dari perut ibu, kita masih belum bisa membalas walaupun kita gendong ibu kita ke Mekah sambil untuk melaksanakan ibadah haji. Monggo kita bayangkan orang tua kita saat ini. Mungkin mereka orang tua kita sudah tua, atau mungkin orang tua kita saat ini sudah meninggal dunia. Mereka orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Mereka orang-orang yang menyebabkan kita bahagia saat ini. Mintakan kepada Allah agar orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinten-pinten kula kali panjenengan sedaya saged ibadah kelawan sae. Pinten-pinten kula kali panjenengan sedaya saat ini merasakan kebahagiaan. Rumah besar, mobil mewah, ibadah enak, semua adalah karena perjuangan orang tua kita. Menawi kula kali panjenengan sedaya saged membahagiakan orang tua kita, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menawi kula kali panjenengan sedaya mampu menjadikan orang tua kita ridho kepada kita, berarti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah akan ridho kepada kita kalau kita diridhoi oleh orang tua kita. Selamanya kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah apabila kita tidak pernah mendapatkan ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, mari kita pandang wajah beliau. Bayangkan orang tua kita saat ini. Kalau orang tua kita masih ada, kita pandang wajah beliau, kita cium kening beliau. Lebih-lebih di hari raya Idul Fitri seperti ini, bukan cuma kita cium tangan beliau, tapi kita cium kaki-kaki beliau. Ulama-ulama salaf, saben-saben sak sampunipun melaksanakan sholat subuh, mereka datangi ibunya sambil dicium kaki-kaki mereka. Seraya mereka mengatakan, "Hadihi jannatu rabbi." Kaki ibuku inilah adalah merupakan surga Tuhanku. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah kaki, telapak kaki ibu. Maka orang-orang dulu setiap selesai sholat subuh, mereka langsung mencium kaki ibunya sambil mengatakan, "Ini adalah surga Tuhanku. Ini yang mengantarkan aku nanti masuk surga." Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita datangi makam-makam mereka. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, "Ana suma yakunur rajulu," paling tenang-tenangipun tiang, paling senengipun tiang wonten alam kubur adalah kalau didatangi oleh orang-orang yang dicintai ketika di dunia.
Tidak ada yang dicintai oleh orang tua seperti anaknya. Maka ketika anak datang ke kuburan orang tuanya, orang tua akan bahagia dan bangga. Monggo, momen Idul Fitri dan seterusnya kita berusaha membahagiakan orang tua agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-sekali memutuskan untuk mendoakan orang tua, apakah orang tua kita masih hidup ataukah orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tarakal abdu du'a liwalidayhi in qata'a rizquh. Apabila seorang anak tidak lagi mendoakan orang tuanya, pasti akan diputus rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita khawatirkan untuk diputus adalah kalau rizki itu bernama iman wal Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita takutkan untuk diputus adalah kalau kita diakhiri dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Orang tua kita yang meninggal dunia diberikan pengampunan oleh Allah. Orang tua kula kali panjenengan sedaya ingkang meninggal dunia diberikan kasih sayang oleh Allah. Orang tua kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan-kuburan mereka raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Kula kali panjenengan sedaya mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat wal afiat, dipun paringi istiqomah. Mugi-mugi kula jenengan sedaya dipun jadikan orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiripun mugi-mugi kula jenengan sedaya akan diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang tua kita, bersama-sama kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin.